Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 206500012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikrokontroler dan hal-hal mengenai mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Berikut penjelasan singkat tentang bagian-bagian utama dalam mikrokontroler. 1. CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian-bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari satu memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kedua, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Ketiga yaitu port input-output paralel. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Keempat, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antar mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Kelebihan mikrokontroler. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menggunakan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan mikrokontroler yaitu 1. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu bersamaan. Ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Hal-hal mengenai mikrokontroler. 1. Arsitektur. Yaitu terbagi menjadi dua, yaitu von Neumann arsitektur yang memiliki sebuah data bus yang digunakan untuk fetch instruksi dan data. Program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Kedua itu Harvard arsitektur, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Kedua instruksi terbagi menjadi dua juga, yaitu CISC atau Complete Instruction Set Computer, yang memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kedua yaitu RISC atau Recorded Instruction Set Computer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Ketiga, instruksi.
Instruksi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terjadi data periferal tersebut. Macam-macam interupsi yaitu A. Maskable interrupts. Keuntungan maskable interrupts adalah kita dapat mematikan instruksi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga instruksi yang datang akan diabaikan. Kedua vectored interrupts. Pada saat terjadi instruksi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis instruksi yang terjadi. Kemudian bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. 1. Bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembler adalah suatu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Kedua, compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa lain yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. 1. Simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Kedua, debugger residen. Debugger residen menjalankan program di mikrokontroler sendiri, dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Ketiga, emulator. Emulator adalah perangkat yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.